Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor untuk sobat-sobat horor pada malam hari ini. Pada edisi kedua ini, horor klasik akan menyajikan kisah horor yang dialami oleh Bapak Rudi. Perjalanan malam yang beliau lakukan pada tahun 1974. Langsung saja akan saya bacakan cerita yang telah dikurasi oleh tim horor klasik. Jangan lupa pasang baik-baik telinga Anda, mainkan imajinasi Anda, rasakan sensasi ketegangan di sekujur tubuh Anda. Perjalanan malam 1974. Ini tentang perjalanan tidak biasa yang pernah kulalui. Sebuah perjalanan yang tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Namaku Rudi. Pada tahun 1974, aku merupakan seorang pemuda yang cukup sukses dalam pekerjaan dan masih bujangan. Pada akhir pekan, sudah biasa jika aku melakukan perjalanan keluar kota mengendarai Honda CB100-ku. Ya, semacam touring kalau bahasa anak milenial sekarang. Aku cukup sering, sebenarnya malah hampir setiap akhir pekan melakukan kegiatan tersebut. Ya karena aku pikir mumpung masih bujang, apa salahnya lah ya sedikit bergembira di sela-sela kesibukan bekerja. Oh ya, di tahun itu aku bekerja sebagai teknisi pada salah satu perusahaan besar, dan tugasku itu memastikan mesin-mesin pembangkit tenaga bekerja dengan semestinya. Aku bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Namun, khusus hari Sabtu, jam kantor selesai jam 12 siang. Tidak seperti hari lain yang mengharuskan aku pulang paling cepat jam 4 sore. Suatu Sabtu pada tahun 1974, jujur aku sudah lupa kapan persisnya. Seperti biasa, saat berangkat kerja, aku sudah membawa serta ranselku, ya yang berisi perlengkapan dan kebutuhan untuk touring 1 malam. Karena memang aku tidak pernah touring lebih dari 1 malam. Kebiasaan lah berangkat touring selalu setiap pulang kerja di hari Sabtu. Lalu pada hari Minggunya aku pulang, istirahat, dan esok harinya kembali terjebak rutinitas pekerjaan. Ya seperti itu pada saat-saat aku masih bujang ritme mingguanku. Orang tuaku dan adik-adikku sudah maklum dengan kebiasaanku ini, dan mereka tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Yang penting aku harus memberitahu mereka kemana tujuanku. Ya, harap maklum, di masa itu berkirim kabar bukan hal yang bisa dilakukan dengan cepat, tidak seperti zaman sekarang. Bahkan meskipun di rumahku ada sepeda motor yang setiap hari ku naiki ini, di rumah orang tuaku pun tidak ada telepon. Ya karena memang motor ini kubeli dengan hasil kerjaku sendiri. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan aku sedikit terobsesi untuk selalu bepergian dengan motorku ini menuju tempat-tempat baru yang belum pernah aku kunjungi. Tibalah Sabtu itu. Kupikir seperti biasa aku bisa segera memulai perjalananku selepas sholat duhur. Tapi ternyata perkiraanku salah besar. Pak Harno,
seorang pengawas lapangan mesin melaporkan ada indikasi masalah pada mesin nomor 3. Ya, tentu saja itu kewajibanku untuk segera memeriksa dan memastikan mesin tersebut berjalan normal. Saat itu jam tanganku menunjukkan jam 11.30 siang. Aku berharap mesin itu tidak bermasalah, atau ya hanya masalah sepele saja, sehingga waktuku tidak terbuang banyak dan aku bisa segera menjalankan rencanaku seperti biasa. Ya, tapi memang nasib berbicara lain. Masalah yang terjadi pada mesin itu cukup berat. Kuperkirakan paling tidak butuh waktu 3-4 jam untuk menyelesaikannya sampai baik. Itu pun kalau suku cadangnya tersedia. Entah mimpi apa aku semalam. Suku cadangnya di gudang ternyata juga kosong. Terpaksa aku minta helper bagian maintenance untuk segera membeli suku cadangnya. Singkat cerita, selesai juga mesin itu kuperbaiki, tapi ternyata jam tanganku sudah jam 5 sore. Cukup ragu juga aku untuk melanjutkan rencanaku, mengingat tujuanku kali ini adalah tempat wisata Baturaden yang ada di Purwokerto. Tapi rencananya aku akan melalui atau menempuh perjalanan menuju Baturaden via Pemalang, yang mana dari kotaku, yaitu kota Semarang, kuperkirakan paling cepat aku bisa menempuhnya dalam waktu mungkin 2,5 jam. Itu baru sampai Pemalang. Belum lagi aku masih harus menyusuri jalan yang menuju ke Purbalingga, dan itu melintasi hutan yang cukup panjang. Sedikit konyol memang kalau dipikir. Apalagi setelah aku hitung-hitung, paling cepat jam 9 malam aku mungkin baru sampai di dalam hutan itu. Terlihat konyol dan bodoh sepertinya membelah hutan pada jam 9 malam di tahun 74. Sebetulnya bukan apa-apa, tapi hewan liar lebih kukhawatirkan. Apalagi saat itu dengar-dengar masih banyak celeng atau babi hutan yang sering melintas di jalan di malam hari. Tapi ya, lagi-lagi darah mudaku mengalahkan segalanya. Segera setelah sholat maghrib, kupacu motorku melintasi Pantura menuju arah barat. Sebenarnya ada 2 jalur yang cukup umum, yaitu lewati Temanggung dan Wonosobo. Cuman ya lagi-lagi, saat itu aku betul-betul tertarik mencoba jalur ini karena aku belum pernah melewatinya. Dan informasi dari teman kantorku, jalan ini memang langsung membuatku sampai Purbalingga, dan kupikir itu sudah cukup dekat dengan tujuan akhirku di Baturaden. Akhirnya di daerah Batang, segera kuisi tangki motorku, dan tidak lupa kuisi penuh jerigen bensin yang selalu kubawa serta dalam setiap perjalananku. Ya, saat itu kupikir itu antisipasi paling sederhana saat menempuh perjalanan yang kita memang tidak tahu medanya. Dan benar saja, saat melintasi hutan itu, jam tanganku sudah menunjukkan sekitar jam 10 malam. Aku sedikit merutuki diriku sendiri dan kutertawakan kenekatanku. Tapi ya sudahlah, layar sudah terkembang. Apapun yang terjadi, drama ini harus tetap berjalan. Kupacu motor CB ku yang relatif masih baru, hanya ditemani cahaya lampu dari motorku dan rembulan. Tak kulihat
orang lain selain diriku di atas motor. Aku berusaha menjaga mataku seawas mungkin, karena lagi-lagi aku takut jika tiba-tiba ada hewan liar melintas, atau mungkin orang jahat, atau mungkin jalan yang bercabang, karena aku betul-betul belum pernah melewati jalan ini. Aku tidak mau tersesat di dalam hutan yang tidak aku kenal, dan tidak ada satu orang pun yang bisa aku tanyai untuk memberiku petunjuk. Semakin lama aku berjalan, hanya suara deru motorku yang terus membelah hutan gelap ini yang kudengar. Entah, bahkan hewan hutan pun tidak bisa aku dengar suaranya. Aku sedikit lega ketika sorot lampu motorku menangkap segerombolan orang sekitar 20 meter di depan motorku. Segera aku perlambat laju motorku. Kupikir tidak ada salahnya aku bertanya kepada mereka untuk memastikan bahwa aku tidak salah jalan, dan sekaligus mungkin hal itu akan sedikit menenangkanku yang dari tadi sendirian saja. Semakin dekat, semakin jelas mereka terlihat. Aku sedikit heran, karena dari pakaian yang mereka kenakan, kusimpulkan mereka adalah segerombolan petani yang entahlah baru pulang atau akan berangkat ke kebun. Ciri mereka sangat khas, dengan pakaian khas petani berwarna hitam, celana selutut, menggunakan topi caping dari anyaman bambu, dan tentu saja menenteng cangkul. Itu yang membuatku yakin bahwa mereka adalah petani. Kulihat tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan alas kaki. Kuperlambat laju motorku. Jarakku dengan dua orang yang berjalan beriringan di urutan paling belakang hanya sekitar 2 meter. Namun entah kenapa mereka tidak ada satupun yang menengok ke arahku. Sempat aku mencoba menyalakan klakson. Mereka tetap tidak bergeming, tetap berjalan di jalur yang sama dengan formasi yang sama. Kupikir aku akan mencoba menghentikan motorku beberapa meter di depan mereka. Ya, aku pikir itu mungkin cara yang cukup sopan agar aku tidak terlihat seperti mencegat mereka. Saat menyalip mereka, terbacalah olehku formasi berjalan mereka. Mereka semua bertuju dengan formasi satu orang di depan, kemudian di belakangnya berurutan 2 orang, 2 orang, dan 2 orang lagi terakhir. Setelah aku berhenti, segera aku turun dari motorku sambil melepas helm, dan kusapa mereka. "Sugeng dalu, Pak." "Selamat malam, Pak," kataku. Mereka berhenti, tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Dengan bantuan sinar bulan yang menembus tipis-tipis daun yang memayungi jalanan ini, kulihat mereka semua menunduk. Tubuh mereka semua tampak seragam, kurus dan tinggi, atau hanya terlihat tinggi karena saking kurusnya. Entah, cukup aneh, pikirku. Tak kugubris, aku berlanjut bertanya lagi kepada mereka, apakah ini benar jalan menuju ke Purbalingga? Salah satu orang yang di depan, tanpa mengangkat wajah, mengarahkan telunjuknya ke arah motorku yang terparkir. Kupikir berarti benar ini jalan menuju ke tujuanku. Kuucapkan terima kasih kepada mereka sambil berpamitan. Lalu kucoba berbasa-basi menanyakan kemana tujuan mereka. Sambil memakai helm, kulihat
Mereka bertuju mengangkat wajahnya, dan spontan aku gemetar, karena kini di depanku terlihat jelas wajah 7 orang tersebut yang ternyata sangat pucat, sangat kurus, sampai tulang pipi mereka menonjol, dan yang paling mengerikan, mata mereka hitam legam. Wajah mereka semua sama. Kemudian mereka menggumamkan kata yang terus kuingat sampai sekarang. Lelebah, lelebah, sambil melihat ke arahku. Aku spontan berteriak dan menghampiri motorku. Untunglah mesin motorku tidak kumatikan. Segera kupacu motorku meninggalkan tempat itu, dan kurasakan jok motorku basah. Aku ngompol ternyata. Tak lama kemudian aku bertemu dengan jalanan yang menurun dan menikung, terus turun dan terus menikung. Aku merasa pusing, dan tak lama kemudian aku sudah tidak sadarkan diri lagi. Saat terbangun, kulihat banyak orang di sekitarku. Dengan kepala yang masih agak pusing, kuedarkan pandanganku ke sekeliling. Terlihat seorang bapak agak tua mendekatiku dan menyodorkan segelas teh hangat. Kutekuk teh hangat dari beliau. Kusodorkan kembali gelasnya ke beliau, dan beliau bertanya kepadaku, kenapa aku bisa tidur di tempat ini. Dan tanpa sadar, kata-kata yang keluar dari mulutku untuk pertama kali adalah lelepah. Ekspresi di wajah bapak itu sangat terkejut, dan kemudian memberikan instruksi 2 orang pemuda untuk memapahku. Yang aneh, meskipun aku yakin sekali bahwa aku mengalami kecelakaan, tapi ternyata motorku tidak rusak sama sekali, bahkan tergores pun tidak. Entah apa yang terjadi semalam. Ternyata tidak berapa jauh dari tikungan menurun itu ada perkampungan. Pak Sardi, demikian nama bapak yang menolongku itu. Di dalam rumah beliau kembali menanyaiku siapa aku dan akan kemana aku. Kujelaskan semua kepada beliau, dan beliau juga menjelaskan siapa mereka bertuju yang ketemu semalam. Kata Pak Sardi, mereka bertuju adalah dedemit yang seringkali menyasar kenduren atau tempat yang sedang melaksanakan hajat, entah itu kawinan, sunatan, atau peringatan kematian. Dan kata Pak Sardi lagi, nanti malam salah satu warga di kampung itu ada yang punya hajat peringatan kematian salah satu anggota keluarganya. Spontan bau pesing di celanaku mulai tercium samar-samar kembali. Wow. Itu tadi cerita dari Pak Rudi, pengalaman beliau pada saat berkendara seorang diri di tahun 1974. Gak bisa bayangin saya berkendara sendirian di tahun 74, naik motor lewat hutan lagi tanpa penerangan. Lelepah ini tadi disebutnya. Ada yang tahu apa itu lelepah? Atau ada yang pernah mengalami cerita serupa? Boleh memberikan komentarnya di kolom komentar kalau ada yang tahu apa itu lelepah, atau mungkin ada yang punya pengalaman serupa. Untuk sobat horor yang mungkin memiliki cerita horor-horor klasik atau jadul dan mungkin berkenan untuk membagikan ceritanya dan berkenan untuk bisa saya bawakan di channel ini, bisa mengirimkan ceritanya ke email hororclassic@gmail.com. Terima kasih kepada sobat horor yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.